Hai guys, di sini pinjaman saya di ACC Rp1.100.000. Jangan lihat nominalnya, lihat kecepatan ACC-nya. Penasaran aplikasinya apa? Silahkan di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe, like, dan komen di channel saya. Semoga channel saya ini bisa berkembang lebih baik lagi dan bisa membantu teman-teman sekaligus mengedukasi dan juga memberikan informasi tentang pinjaman online. Dan tak lupa juga saya ucapkan pada teman-teman semoga teman-teman diberikan sehat selalu dan juga bahagia selalu ya. Nah, sekali ini seperti biasa saya akan mereview salah satu pinjaman online yang tentunya sangat bermanfaat untuk teman-teman semua ketika teman-teman lagi butuh dana darurat. Tapi ketika mengajukan pinjaman online, pastikan teman-teman tidak memiliki pinjaman lainnya, karena jika memiliki banyak pinjaman, teman-teman nanti akan kewalahan dalam membayarnya. Sementara untuk gaji pendapatannya hanya cukup untuk membiayai kebutuhan teman-teman, kecuali teman-teman meminjam pinjaman online ini untuk hal yang lebih produktif lagi, misalkan untuk modal usaha atau untuk perkembangan usaha yang sudah ada. Karena dari usaha itulah kita nanti untungnya bisa kita membayar pinjaman ataupun cicilan di pinjaman online ini. Oke, kita langsung aja ya. Saya akan mereview salah satu pinjaman online yang sudah terdaftar dan juga sudah berizin OJK. Check it out. Oke guys, kali ini saya akan mereview salah satu pinjaman online yang sudah ber-OJK, yaitu ada Singa. Nah, Singa ini adalah pinjaman online yang sudah berizin dan juga sudah terdaftar di OJK yang menawarkan pada kita kredit pinjaman dana tunai tanpa jaminan. Nah, untuk di Singa ini kita bisa mendapatkan plafon sampai dengan 10 juta rupiah dengan tenor 12 bulan cicilan dengan bunga 0,4% per hari, dan juga pencairannya sangat cepat yaitu 24 jam. Teman-teman hanya menyiapkan KTP dan foto selfie saja. Nah, di sini jika kita cek, pinjaman Singa merupakan pinjaman online yang sudah aman dan terpercaya dengan persyaratan yang sangat mudah. Kemudian untuk data pribadi kita sangat aman dan terjamin keamanannya. Kemudian jika teman-teman ingin mengajukan di pinjaman online Singa ini, teman-teman cukup menginstal saja aplikasi yang ada di Play Store. Nah, kita cek lagi ya tentang aplikasi Singa ini. Ada produknya dari 1 juta sampai dengan 8 juta. Namun sekarang kita bisa mengajukan pinjaman sampai dengan 10 juta rupiah walaupun kita baru bikin akun. Nah, dan juga tenor pinjamannya 12 bulan, kemudian ada bunganya 0,4%. Nah, di sini ada juga simulasi pinjaman jika kita mengajukan pinjaman senilai 1 juta rupiah dengan biaya admin yang diberikan adalah 15% dari pinjaman pokok, yaitu sebesar 150.000. Maka dana yang harus dilunasi sebesar 1.150.000. Itu masih simulasi yang ada di aplikasinya. Kemudian untuk persyaratannya di sini kita harus warga negara Indonesia tentunya ya, yang ditandai dengan memiliki KTP. Kemudian harus berumur lebih dari 20 tahun dan juga kita harus memiliki pekerjaan tetap dan juga memiliki nomor rekening sendiri. Untuk pekerjaan di sini ditandai dengan gaji yang kita terima. Karena jika kita memiliki gaji, artinya kita sanggup untuk membayar cicilan. Kecuali jika kita sudah memiliki hutang di luar sana, artinya kita memiliki hutang yang lebih dari 30%, artinya itu keuangan kita sudah tidak sehat. Jangan lagi mencoba mengajukan pinjaman.
Oke, kita langsung bagaimana cara pengajuan di Singa ini. Nah, yang pertama silakan teman-teman install terlebih dahulu aplikasi Singa yang ada di Play Store. Silakan diketik Singa, maka nanti akan muncul aplikasi seperti yang di dalam video saya ini. Silakan diinstal ataupun di-download sampai dengan proses installnya selesai dengan ditandai adanya aplikasi yang terpasang di dalam handphone teman-teman. Nah, sebelum kita proses pengajuan, alangkah baiknya teman-teman menyiapkan ektp terlebih dahulu. Kemudian juga ada nomor ponsel yang aktif atau yang valid yang bisa teman-teman gunakan untuk proses pengajuan. Oke, ini udah selesai kita downloadnya ya. Nah, di sini ketika kita buka aplikasinya, kita diminta untuk membaca atau menyetujui kebijakan privasi yang ada di dalam aplikasi. Silakan dibaca terlebih dahulu sampai dengan poin kelima. Jika teman-teman memahami dan mengerti, silakan klik setuju. Nah, di sini mereka minta kita mengakses ke lokasi perangkat. Karena ini merupakan pinjaman online yang OJK, mereka hanya mengakses lokasi dan kamera, itu saja ya. Jika ada yang meminta mengakses selain dari lokasi, kamera, bahkan sampai dengan semua data-data kita, itu bisa dipastikan merupakan pinjaman online yang ilegal. Nah, di sini di dalam aplikasi kita berkesempatan mendapatkan pinjaman sampai dengan 7 juta rupiah. Di sini juga ada peringatan untuk kita berhati-hati agar kita tidak menerima ataupun mempercayai jika ada WA ataupun SMS yang mengatasnamakan Singa. Di sini juga ada nomor yang tertera. Silakan saja teman-teman cek, dan juga jangan sampai teman-teman membayar tagihan untuk pinjaman di Singa ini ke sembarang virtual account. Pastikan teman-teman membayar sesuai di dalam aplikasi yang teman-teman miliki. Nah, silakan klik ajukan sekarang untuk proses pendaftaran. Di sini jika kita belum memiliki akun, silakan daftar terlebih dahulu. Di sini silakan masuk nomor handphone kita yang aktif atau yang valid, maka nanti mereka akan mengirimkan kode OTP-nya ke handphone kita. Kita masukin dulu nomor handphone kita yang aktif atau yang valid. Nah, di sini ya. Di sini mereka akan meminta berupa kode OTP-nya agar kita bisa masuk ke dalam aplikasinya. Nah, kemudian setelah kita membuat akun, maka di beranda awalnya tetap kita akan bisa berkesempatan mendapatkan pinjaman sampai dengan 7 juta rupiah. Jika teman-teman setuju, silakan klik ajukan sekarang. Nah, di sini saya sudah mengisi profil saya ya. Di sini untuk data diri udah diisi 100%. Kita cek dulu data diri. Data diri di sini kita harus mengupload terlebih dahulu ektp kita, di mana nanti akan di sistem secara otomatis oleh aplikasi, maka akan keluarlah data-data yang ada di ektp. Kita tinggal mengisi nomor WhatsApp, kemudian email, kemudian info rumah, pendidikan, dan pernikahan. Kita tinggal isi itu aja. Kemudian jika sudah selesai, barulah kita mengisi data pekerjaan. Nah, untuk data pekerjaan di sini sangat krusial sekali, karena pastinya mereka melihat apakah kita memiliki pekerjaan tetap, berapa gaji yang kita terima setiap bulannya. Dari sinilah mereka bisa mempercayai pinjamannya kepada kita. Silakan diisi dengan benar nama tempat kita bekerja, alamat, sekaligus gaji yang kita terima setiap bulannya. Jangan ada yang dikosongkan, karena sangat berpengaruh sekali jika ada data yang kosong dan tidak kita isi. Ini sangat berpengaruh sekali terhadap tingkat scoring nilai kita untuk proses ACC pinjaman di Singa ini. Jika sudah benar, barulah kita klik selanjutnya untuk pengisian nomor kontak. Untuk nomor kontak ini sebenarnya berfungsi ketika kita terjadi keterlambatan pembayaran, menunggak, ataupun gabay. Ini sebenarnya fungsinya. Bukan berarti ketika kita lancar membayar, kita memiliki nilai scoring yang baik, kontak darurat tidak akan pernah dihubungi oleh pihak perusahaan. Kecuali ya jika pinjaman teman-teman disetujui, namun nomor handphone teman-teman tidak aktif, maka mereka tetap menelpon
ketiga nomor kontak darurat yang sudah kita daftarkan. Oleh sebab itulah, pastikan ketika kita mendaftar di awal tadi, teman-teman sudah mendaftar dengan menggunakan nomor handphone yang aktif atau yang valid yang bisa digunakan ataupun bisa dihubungi. Nah, selanjutnya barulah kita mengisi data bank kita. Di sini pastikan teman-teman mengisi data bank dengan benar agar tidak salah, karena jika salah nomor bank kita nanti akan dipastikan bahwa pinjaman kita akan gagal atau tidak di ACC. Padahal di awal pinjaman kita di ACC, dikarenakan salah nomor rekening, jadinya pinjaman kita tidak di ACC atau tidak disetujui. Nah, jika sudah benar, barulah kita klik ajukan sekarang untuk proses mengetahui limit pinjaman berapakah yang kita dapat. Nah, di sini kita mendapatkan limit pinjaman senilai Rp1.100.000 yang bisa teman-teman gunakan untuk keperluan teman-teman. Silakan dicek periodenya, yaitu 60 hari atau 4 periode. Jika teman-teman setuju, silakan klik lanjutkan pinjaman. Nah, sebelum kita melanjut pinjaman, maka kita harus memverifikasi wajah terlebih dahulu yang sesuai dengan yang diminta dalam aplikasi. Mohon buka dan tutup mulut Anda. Mohon, silakan berkedip. Silakan tengok kepala kurang dari 30 derajat ke kiri atau kanan. Nah, jika sudah selesai, maka kita tinggal menunggu saja proses verifikasi data kita oleh pihak perusahaan. Biasanya ini tidak memakan waktu lama. Biasanya dalam aplikasi itu mereka memberitahukan bahwa kita 24 jam, biasanya dalam waktu kurang dari 1 jam kita sudah mendapatkan informasi apakah pinjaman kita diterima atau ditolak. Nah, sebelum ke pengajuan kita diminta untuk membaca perjanjian pembiayaan dalam aplikasi. Silakan dibaca atau di scroll sampai dengan bawah. Kemudian di sini kita harus tanda tangan ya, tanda tangan kita. Nah, baru kita klik tanda tangan. Di sini masukkan tanda tangan kita di gambar ya. Nah, silakan konfirmasi. Setelah itu baru teman-teman setujui. Setelah itu baru lanjutkan ke peminjam. Nah, oke, setelah itu silakan ditunggu ya proses pengajuannya. Barulah kita bisa mendapatkan mendapatkan informasi apakah pinjaman kita diterima atau ditolak. Nah guys, itulah informasi dari saya. Semoga bermanfaat dan tetap bijak dalam menggunakan keuangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.